wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah tidak ada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan buat kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, ya, nikmat diberikan keistiqomahan untuk terus dapat beribadah kepada Allah dengan baik, nikmat ditutupi aib-aib kita oleh Allah, nikmat diberikan kemudahan dalam segala urusan kita, dan semoga Allah senantiasa memberkahi semua aktivitas yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salam salam senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada istri-istri Rasulullah, keluarga Rasulullah, sahabat, sahabiat, tabiin, tabiut tabiin, umat yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Teman-teman semuanya, Masya Allah, Alhamdulillah bertemu kembali di halakoh rutin online Jejak Muslimah dari Sofia Basketball Muslimah. Semoga Allah senantiasa istiqomahkan kita semua untuk terus hadir dalam halakoh-halakoh ilmu, mengilmi diri kita, memperbaiki diri kita, hingga Allah pantaskan kita menjadi hamba-hambanya yang Allah cintai, menjadi hamba-hambanya yang bisa masuk ke dalam surganya Allah, menjadi hamba-hambanya yang Allah izinkan bisa melihat wajahnya Allah, wajahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita diskusikan tentang wanita yang luar biasa, seorang mukminah. Kalau kemarin kita bahas diskusi tentang Bunda Aisyah, nah hari ini kita bahas tentang Bunda Hafsah, ya, Bunda Hafsah. Hafsah binti siapa? Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar bin Khattab. Ya. Hafsah binti Umar bin Khattab. Dari kalangan Bani Saham, ya, dari kalangan Bani Saham, tidak ada yang hadir dalam perang Badar selain satu orang saja, ya. Jadi waktu itu kan perang pertama yang Rasulullah lakukan itu perang Badar, ya. Jadi dari kalangan Bani Saham itu ada satu orang yang ikut berperang di sana, seorang sahabat yang mulia, Khunais binti Huzafah bin Qais bin Adi As-Sami Al-Quraisy. Ia termasuk orang-orang yang berhijrah dua kali, berhijrah ke Habasyah bersama rombongan yang pertama kali, muhajirin pertama, dan setelah itu berhijrah ke Madinah. Nah, ia juga hadir dalam perang Uhud, Masya Allah ya. Lalu ia wafat di Darul Hijrah. Karena lukanya itu, luka yang menimpanya dalam perang Uhud itu, akhirnya beliau meninggalkan seorang janda yang bernama Hafsah binti Umar bin Al-Khattab Al-Adawiyah. Jadi ini kalau kita lihat, Masya Allah ya, Unais inilah suami dari Hafsah. Ya, Hafsah generasi awalun karena ikut hijrah dua kali ke Habasyah dan ke Madinah. Nah, Umar bin Khattab, kalau di sini kita akan banyak melihat hikmah hubungan antara anak dan ayah ya, dari kisahnya Hafsah ini. Jadi Umar bin Khattab itu menderita karena putrinya menjanda dalam usia yang sangat belia, masih usia 18 tahun. Jadi ketika beliau ditinggal syahid oleh suaminya, Hunais, Hafsah itu berusia 18 tahun. Ya. Jadi apa namanya, Umar itu sedih gitu ketika melihat putrinya itu sedih. Ya. Jadi akhirnya setelah berpikir panjang,
Umar memutuskan untuk memilihkan seorang suami untuk putrinya, gitu. Dan Hafsah merasa terhibur dan senang tinggal bersama ayahnya. Jadi selama 6 bulan berkabung, beliau bisa mengembalikan sedikit demi sedikit gitu ya dari apa yang hilang. Nah, akhirnya Umar memilih Abu Bakar, kepikiran Abu Bakar nih, dan bisa eh, menikah dengan anaknya gitu ya. Karena beliau berpikir Abu Bakar adalah kesayangan Rasulullah SAW, sekaligus juga mertuanya Rasulullah, sekaligus juga sahabatnya Umar bin Khattab gitu. Dan uh, Abu Bakar itu adalah orang yang pertama kali beriman dan setia kepada Rasulullah gitu. Seperti itu. Umar sebagai seorang ayah tuh fitrahnya ingin memberikan yang terbaik untuk putrinya gitu. Makanya beliau memilih Abu Bakar. Nah, akhirnya Umar datang kan ke rumahnya Abu Bakar. Datang ya sebagai seorang sahabat datang. Jadi salah satu alasan juga kenapa Umar memilih Abu Bakar karena Umar melihat Abu Bakar seorang laki dewasa gitu. Laki dewasa yang bijak, yang ramah, lembut perangainya gitu kan. Pasti dia akan sabar menghadapi Hafsah karena Hafsah itu memiliki sifat eh, keras ya seperti ayahnya gitu. Jadi ini Umar melihat anak saya keras nih, maka saya harus memiliki seorang laki-laki yang lembut, yang bisa sabar menghadapinya, gitu. Seperti itu. Dan Umar sangat senang kalau dia bisa berbiasa dengan seorang seseorang yang paling dicintai Rasulullah SAW. Lalu Umar lagi datang kepada Abu Bakar, bicara tentang Hafsah kepada Abu Bakar. Nah, Abu Bakar tuh, Masya Allah ya, beliau mendengarkan tuntunan Umar gitu dengan penuh sama lembut. Dan ada lakinya untuk membantu Umar gitu. Nah, setelah itu Umar menawarkan Abu Bakar untuk menikahi putrinya, Hafsah. Umar tuh merasa yakin bahwa Abu Bakar pasti menyambut dan menerima wanita muda yang bertakwa itu. Putri seorang laki-laki yang dengannya Allah memuliakan Islam. Tapi ternyata teman-teman, Abu Bakar tuh diam aja. Diam. Tidak menjawab sepatah kata pun tawaran Umar itu. Akhirnya Umar pergi dengan merasa tidak percaya jika sahabatnya itu menolak Hafsah gitu. Dia sedih gitu ya. Um, Lihat sikap Abu Bakar yang diam saja tidak menerima tawaran dari Umar bin Khattab. Lalu akhir Umar ke kediamannya Utsman bin Affan ya. Karena saat itu kan Utsman bin Affan istrinya apa? Istrinya itu anaknya Rasulullah SAW itu kan Ruqayyah binti Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam kan menderita penyakit. Lalu apa namanya? Ruqayyah wafat kan. Jadi Umar memberanikan diri ke rumah Utsman menawarkan Hafsah untuknya gitu. Nah, kan Umar itu kan ke rumahnya Utsman tuh ya, rumahnya Utsman berbicara sama Utsman tentang apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu, yang diam saja ketika ditawarkan Hafsah gitu ya. Eh, jadi tuh Umar tuh menahan menahan marah gitu, karena mungkin akhirnya kan Umar apa ngomong sama Utsman. Ternyata Utsman meminta waktu selama beberapa hari kepada Umar gitu, gitu. Karena, nah setelah beberapa hari, setelah yang seperti yang diminta oleh Utsman, datang lagi tuh Umar ke rumah Utsman bin Affan gitu kan. Lalu Utsman bin Affan berkata, aku tidak ingin menikah hari ini gitu. Itu perkata jawaban dari Utsman bin Affan. Nah Umar tuh marah kan, karena beliau merasa kedua sahabatnya yang beliau anggap sebagai sahabat tuh tidak menerima tawaran untuk menjadi menikah dengan anaknya Hafsah gitu. Umar hanya berpikir Hafsah itu kan seorang wanita yang bertakwa gitu. Dia juga anak apa seorang wanita yang baik gitu. Dan masih muda gitu, cantik. Hafsah itu cantik. Diriwayatkan dia itu cantik Hafsah itu. Lalu akhirnya Umar datang ke rumah Rasulullah SAW mengadukan kedua sahabatnya itu. Nah, Umar marah kepada siapa? Marah kepada Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Ini kalau kita lihat di sini teman-teman semua, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar itu kan 3 orang sahabat ya. Tapi kalau marah, marah beneran. Gitu ya. Maksudnya kalau ada sisi pendapat, beneran sisi pendapat. Tapi hebatnya mereka itu adalah teman-teman, mereka tidak pernah memendam
kebencian di masing-masing. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat, ada apa ya, perbedaan cara pandang, ya mereka marah gitu, menyampaikan pendapat mereka. Tapi mereka masih tetap saling mencintai karena Allah. Itu ya. Jadi kalau dalam berukhuwah itu kita tidak menghilangkan fitrah manusia. Jadi bukan berarti kalau dalam berukhuwah itu kita misalnya apa namanya terus memuji teman saudara kita, terus memuji teman kita gitu ya misalnya. Atau misalnya kita apa kalau kita punya pendapat yang benar lalu kita diam saja karena untuk menjaga ukhuwah itu bukan seperti itu. Kalau ukhuwah itu ya ketika memang ada satu pandangan pendapat yang dirasa memang benar secara syariat, maka sampaikan saja dengan cara yang baik. Kalau misalnya nanti misalnya misalnya beda apa ya beda-beda argumen saling berargumen tidak mengapa, tapi ujungnya nggak boleh saling benci. Karena kalau kita nih repotnya kita itu kalau udah beda argumen, beda pendapat, udah deh nomor diblokir, terus ya apa ya, ya akhirnya putus hubungan gitu. Tidak seperti itu. Kalau kita saling mencintai karena Allah, semuanya karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah, maka eh, segala sesuatu hal yang mendatangkan kebaikan yang Allah ridho, ya maka kita semuanya harus ridho. Jadi Umar marah sama Abu Bakar sama Utsman bin Affan itu. Adu ke Rasulullah SAW gitu. Ya, begitu. Umar tuh ngomong sama Rasulullah sampai tas itu mereka berdua itu mengetahui kemuliaan Umar gitu. Maksudnya kan mereka udah saling kenal gitu, udah tahu Umar, udah tahu Hafsah gitu ya. Kenapa ditolak gitu untuk berbesan gitu. Itu yang Umar sampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya. Nah, Rasulullah datang apa menemui Umar dengan wajah yang ceria kan, dan juga dengan penuh kelembutan. Lalu Rasulullah tuh bertanya kepada Umar, gitu, maksudnya apa yang membuat engkau marah gitu maksudnya. Nah, akhirnya Umar tuh mengeluarkan semua perasaannya yang sudah bertahan-tahan gitu. Dia menceritakan tentang sikap Abu Bakar dan Utsman bin Affan itu. Rasulullah SAW tuh hanya tersenyum, tersenyum gitu. Dan berkata, Hafsah akan dinikahi lelaki yang lebih baik dari Utsman. Dan Utsman akan menikahi wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Gitu. Umar kan terkejut ya. Hafsah akan dinikahi oleh seorang laki-laki yang lebih baik dari Utsman. Gitu. Nah, akhirnya tuh muncul tuh secercah ketenangan dalam pikiran Umar ya. Benarkah Rasul akan menikahi putrinya gitu? Karena kan nggak ada lagi laki-laki yang lebih baik dari Utsman selain Rasulullah SAW saat itu. Gitu ya. Makanya Masya Allah demi Allah kata Umar itu ini adalah kemuliaan yang bahkan anganannya pun tidak tidak dapat membayangkannya gitu. So, Umar itu tidak sampai yang berpikir bahwa Rasulullah akan menikahi Hafsah. Akhirnya Umar eh, menghampiri Rasulullah SAW menjabat tangan Rasulullah dan dengan wajah yang berbinar gitu. Wajah yang bahagia. Perasaan yang tadi marah sama Abu Bakar dan Utsman itu udah hilang, langsung hilang. Gitu ya. Akhirnya Umar segera pulang, menyampaikan kabar gembira kepada putrinya, juga kepada Abu Bakar dan kepada Utsman. Nah itu ya hebatnya ya. Padahal dia kan marahan tuh, marah karena sikapnya Abu Bakar dan Utsman. Tapi ketika mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah, dia mendatangi Abu Bakar dan mendatangi Utsman sebagai apa sahabat-sahabatnya itu dan menyampaikan gitu tentang apa bahwa Rasul akan menikahi Hafsah gitu. Nah, jadi Abu Bakar itu berpapasan dengan Umar. Nah, saat melihatnya Abu Bakar langsung tahu nih rahasia di balik keceriaan wajahnya Umar gitu. Dan rasa gembiranya. Abu Bakar akhirnya menjulurkan tangan kepada Umar gitu kan. Saya memberikan ucapan selamat, tapi minta maaf dan berkata, jangan marah padaku, wahai Umar, kata Abu Bakar. Karena Rasulullah SAW sebelumnya pernah menyebut-nyebut Hafsah. Dan aku tidak mau membeberkan rahasia beliau. Andai beliau meninggalkannya, tentu aku akan menikahi Hafsah. Masya Allah ya. Jadi salah satu adab teman-teman semuanya tentang proses menikah. Nah ini nih yang belum menikah. Jadi kalau dalam apa syariat itu, kalau misal sifatnya baru lamaran, baru ta'aruf ya, baru lamaran, itu jangan langsung dipasang status. Ya, jadi adabnya itu adalah ketika baru
di apa namanya ta'aruf lamaran itu kita belum boleh membeberkan rahasia. Bahkan orang yang tahu pun nggak boleh, harus bisa menahan menahan lisannya seperti hanya Abu Bakar gitu. Abu Bakar tahu kalau Abu Bakar tuh tahu kalau Rasulullah SAW tuh ingin menikahi Hafsah gitu. Nah, tapi Abu Bakar, masya Allah, beliau menjaga adab. Dia tidak membeberkan rahasia itu. Makanya dia tuh diam aja ketika Umar datang ke rumahnya gitu. Nah, ini juga sama kalau zaman sekarang kalau misalnya kita udah ada yang lamaran gitu ya teman-teman semua, itu tetap ada adabnya. Kita nggak boleh menyebarkan ke orang-orang bahwa si A mau nikah sama si B itu. Sampai nanti waktunya ketika memang sudah siap untuk mengundang gitu. Karena kenapa? Ini salah satu adab di dalam Islam karena untuk menjaga hati keduanya. Karena kita nggak pernah tahu, maksudnya apa yang akan terjadi pada takdirnya itu. Kalau misalnya ternyata misalnya ya, apa namanya, Allah tidak mentakdirkan mereka menikah, tidak menjadi aib buat mereka berdua dan keluarga besar mereka gitu. Seperti itu. Tapi yang pasti sih memang adabnya seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh menyebarkan tentang berita pernikahan kecuali memang keduanya sudah siap untuk mengundang. Tapi kalau orang terdekat biasanya kan kita ya kayak keluarga kan untuk mempersiapkan gitu ya seperti itu. Nah akhirnya keduanya akhirnya menemui putrinya masing-masing. Abu Bakar menemui Aisyah untuk kenapa Abu Bakar menemui Aisyah karena Aisyah kan mau datang Hafsah gitu, mau datang Hafsah ya kan dalam dalam poligami Rasulullah SAW kan Aisyah bisa dikatakan sebagai istri pertama karena Bunda Khadijah sudah meninggal dan kalau yang Saudah kan tidak terlalu menjadi apa ya maksudnya beliau kan dinikahi oleh Rasulullah kan karena memang untuk tujuannya mengurusi anak-anaknya itu ya gitu. Akhirnya Abu Bakar menemui Aisyah untuk meringankan beban berat beritanya ini gitu dikuatkan Aisyah oleh Abu Bakar Masya Allah ya. Dan sementara Umar menemui Hafsah untuk menyampaikan kabar gembira bahwa beliau akan dinikahi oleh oleh Rasulullah SAW ya. Madinah memberkahi tangan Nabi SAW ya yang menjulur untuk memuliakan Umar bin Khattab dan mengobati luka putrinya. Jadi itu Rasul itu ini ingin memuliakan Umar bin Khattab dan mengobati luka putrinya Hafsah karena ditinggal syahid oleh Kunais itu. Nah, Utsman oleh siapa? Kan tadi dikatakan Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik dari Hafsah. Akhirnya Utsman itu ternyata beliau menikah dengan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum itu adalah adik dari Ruqayyah binti Muhammad gitu ya. Jadi Utsman menikah dengan Ummu Kulsum binti Muhammad anaknya Rasulullah SAW. Ya, jadi Rasulullah menikah dengan Hafsah, Utsman menikah dengan Ummu Kulsum binti Muhammad. Gitu. Ya. Di kalau 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 Bunda Aisyah kan nikah pada bulan Syawal. Nah, kalau Hafsah itu dinikahi pada bulan Sya'ban. Ya. Di tahun ketiga Hijriah. Di tahun ketiga Hijriah. Karena dari beberapa riwayat itu yang paling roji ya, yang paling sahih itu pada tahun yang sama dengan Utsman menikahi Ummu Kulsum. Ya, jadi kalau Ibnu Sa'ad itu meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib, pemimpin tabi'in, ia menyebutkan hadis tentang pinangan ini lalu berkata, Allah memberikan pilihan terbaik untuk mereka semua, Rasulullah SAW untuk Hafsah, dan beliau lebih baik daripada Utsman, sementara putri Rasulullah SAW untuk Utsman, dan Ummu Kulsum lebih baik daripada Hafsah. Ya, gitu. Nah, di sini akhirnya apa namanya Rasulullah membawa Hafsah ke rumahnya. Di sana sudah ada Saudah dan Aisyah, gitu ya. Nah, Saudah menyambut kedatangan Hafsah dengan rela hati. Sementara Aisyah seorang wanita yang masih muda, ya kan? Wanita yang masih muda, fitrahnya ya cemburu gitu ya. Cemburu dan yang membuat Aisyah itu bingung adalah ketika beliau tidak menemukan satu celah pun pada Hafsah gitu ya. Karena waktu itu seorang wanita yang bertakwa dan punya keluhuran nasab, yang Umar bin Khattab itu.
gitu ya. Jadi istilah dimulai pernikahannya Rasulullah dengan Hafsah ya, seperti itu. Aisyah itu bingung apa yang saya lakukan karena ia di satu sisi ia harus menghargai tujuan pernikahan yang menyenangkan Umar. Karena memang tujuan Rasul itu adalah menikahi Hafsah memang untuk memuliakan Umar bin Khattab. Ya, untuk memuliakan. Jadi bukan karena kalau Rasul sih kalau saya pribadi yakin sekali bukan karena nafsu atau karena apa ya maksudnya karena perasaan ya. Tapi memang beliau biasanya menikah itu memang karena satu tujuan yang mulia. Kalau menikah dengan Hafsah itu adalah karena beliau ingin menyenangkan hati Umar, memuliakan Umar dan ingin mengobati kesedihannya Hafsah karena ditinggal oleh suaminya Khunais. Jadi Aisyah tuh paham banget tujuan pernikahan itu dan beliau paham sekali bahwa pernikahan Rasul dan Hafsah itu diberkahi gitu kan, diberkahi oleh orang-orang kaum muslimin gitu. Gitu. Ya. Jadi eh, perasaan Aisyah ke Hafsah itu ya adalah cemburu itu fitrah ya fitrahnya. Sekali lagi kan saya sampaikan bahwa Allah tidak pernah menghapus fitrah manusiawi dalam satu apa ya misalnya dari diri Rasulullah, dari diri para istri Rasulullah, dari diri para sahabat itu Allah tidak pernah menghapus fitrah seorang manusia karena untuk diteladan buat kita gitu. Diteladan buat kita bahwa nggak ada alasan bahwa kita mengatakan dia kan nabi gitu nggak kita kan bukan nabi gitu atau misalnya dia kan istri Rasul kita bukan istri Rasul tetap saja Aisyah pun cemburu cemburu jadi cuma marah gitu marah marah dan cemburu gitu dengan kedatangan Hafsah ke rumah Rasulullah SAW. Sampai sampai akhirnya Rasul tuh menikahi beberapa wanita lagi, gitu ya, beberapa istri lagi, baru deh, baru Aisyah mulai melupakan perasaan cemburunya. Karena akhirnya Hafsah menjadi orang yang terdekat dengan Aisyah. Jadi dari antara madu-madu yang lain itu Hafsah itu sebagai madu yang paling dekat dengan Aisyah gitu. Bahkan boleh jadi bestian mereka berdua gitu. Eh, ya. Dan dan Hafsah paham sekali kedudukannya di rumah Rasulullah SAW bahwa eh, tidak tidak benar dan tidak adil itu kata Hafsah nih jika Aisyah itu yang lebih dulu datang ke rumah Rasulullah SAW lebih dulu mengisi hati beliau ya maksudnya apa maksudnya Hafsah berbuat tidak baik sama Aisyah tidak itu tidak adil buat dia makanya apa Hafsah itu sangat berpihak kepada Aisyah gitu ya, seperti itu karena dia tahu paham posisi kedudukan beliau gitu ya. Namun di sini teman-teman semua, Umar bin Khattab gitu ya, sebagai seorang ayah itu apa namanya masa cemas gitu, masa cemas karena kedekatan yang tidak normal, kalau ini kata Umar ya, pandangan Umar tuh antara Hafsah dan Aisyah gitu. Karena ternyata nih mereka berdua ini apa sama-sama seorang wanita ya, yang masih muda, suka suka apa tuh apa namanya suka melakukan suatu hal yang sebenarnya sih apa ya wajar gitu wajar saja sih karena kecemburuannya itu ya wajar itu tapi akhirnya Umar malah khawatir itu karena khawatir anak apa anaknya itu Hafsah ikut-ikutan gitu ikut-ikutan untuk apa namanya ya menyaingi madu-madu yang lain seperti itu akhirnya Umar tuh menghampiri uh, Hafsah gitu menghampiri Hafsah lalu menasihati Hafsah agar jangan sampai menyamakan dirinya dengan Aisyah gitu kan. Karena kata Umar bin Khattab bilang di mana posisimu bisakah disamakan dengan Aisyah dan di mana posisi ayahmu bisakah disamakan dengan ayahnya Abu Bakar gitu. Jadi di situ Umar mengingatkan Hafsah agar tidak terlalu apa namanya itu melakukan suatu hal dengan Bunda Aisyah yang tidak baik lah seperti itu. Di sini malah kita bisa lihat teman-teman semua bahwa Umar bin Khattab walaupun Hafsah sudah menikah tetap sebagai seorang ayah beliau menasihati Hafsah. Nah hikmahnya apa? Bahwa hikmahnya itu adalah ketika nanti kita nih ibu-ibu semua teman-teman semuanya
kita udah anak-anak kita sudah nikah, misalnya nanti nih depannya udah nikah sama anak-anak kita, maka kita eh, dalam hal menasehati itu tidak boleh putus, gitu. Tidak boleh putus menasehati anak-anak kita dalam hal kebaikan. Gitu. Ya. Nah, lalu yang pernah saya sampaikan di waktu yang di kisahnya Aisyah, yang tentang yang apa turunnya surat At-Tahrim itu, surat At-Tahrim yang turun itu yang Rasulullah itu yang mengharamkan madu, mengharamkan madu untuk menyenangkan hati Aisyah dan Hafsah. Pernah ingat ya kisahnya ya, yang Aisyah sama Rasulullah apa Aisyah sama Hafsah itu mereka berdua apa namanya saling bersepakat bersepakat nanti nih kalau kan mereka tuh ngeliat tuh kalau Rasulullah SAW itu berada di kediamannya Zainab binti Jahsy gitu ya, binti Jahsy. Nah Zainab itu kan memberi beliau minuman madu kesukaan beliau kan, kesukaan Rasulullah SAW. Akhirnya kan agak lama tuh di rumah Zainab. Nah akhirnya Hafsah sama Aisyah kan cemburu tuh ya. Lalu Aisyah dan Hafsah sepakat siapa di antara keduanya yang lebih dulu didatangi Nabi SAW harus berkata kepada Rasulullah SAW, aku mencium bau getah pohon. Apakah engkau makan getah pohon? Nah ini. Dan karena itulah Rasulullah mengharamkan tidak mau lagi minum madu gitu ya. Karena eh, mulutnya itu kata apa kata Hafsah itu atau Aisyah bau seperti getah pohon gitu. Nah, gitu seperti itu. Akhirnya turun surat At-Tahrim yang mengingatkan Rasulullah bahwa tidak boleh mengharamkan satu yang Allah halalkan hanya untuk menyenangkan istri-istrimu. Nah, ini juga syariat buat kita semua ya, pegangan kita bahwa teman-teman semuanya tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk atau tidak ada hal untuk menyenangkan seorang makhluk kalau itu apa dalam rangka tidak taat kepada Allah gitu. Dalam rangka tidak taat kepada Allah. Jadi kalau misalnya kita taat pada seorang makhluk gitu ya, atau kita ingin menyenangkan seorang makhluk, maka kita harus sesuai dengan syariat Allah gitu. Setelah apa Allah mengingatkan Rasulullah SAW gitu. Bahkan juga ada kisah yang apa yang teman-teman kalau pernah baca itu di riwayat itu bagaimana Rasulullah SAW itu pernah dengan Maria Alkiptia gitu ya di rumahnya Hafsah. Nah itu kan disuruh jaga rahasia tuh sama Rasulullah. Ternyata Hafsah membocorkan rahasia itu kepada Aisyah gitu kan, seperti itu ya. Nah sampai yang kemarin yang saya pernah ceritakan juga di kisahnya Aisyah itu bahwa ketika Rasulullah sudah kalau kita lihat kan teman-teman semuanya ini diulang kembali bahwa cemburu-cemburu itu adalah satu hal yang fitrah, yang normal bagi istri-istri Rasulullah SAW dan mereka pun ketika melakukan kecemburuan itu adalah satu hal yang wajar gitu ya, yang maksudnya yang Rasulullah maklumi seperti itu. Tapi tapi pernah pada satu puncak yang dimana diriwayatkan oleh di Sahih Bukhari, di hadis Bukhari itu diriwayatkan bahwa istri Nabi SAW itu saling membantu dalam bentuk kelapangan nafkah dalam membantu. Jadi mereka tuh bersepakat untuk saling membantu dalam hal menuntut kelapangan nafkah gitu di apa di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari itu. Bahkan di riwayat lain tuh menyebutkan dari Umar ia berkata istri-istri Nabi SAW berkumpul karena persoalan cemburu terhadap beliau dan seterusnya gitu. Nah di situ apa namanya ketika mereka apa namanya menuntut kelapangan nafkah sampai akhirnya Rasulullah SAW mendiamkan semuanya selama 1 bulan lebih yang cerita kemarin ya yang kisahnya Aisyah. Lalu Allah turunkan ayat yang menegur semuanya untuk memilih ya untuk memilih
mana yang kau pilih, Allah dan Rasulnya atau harta dunia gitu kan. Tapi akhirnya semuanya memilih harta dunia, memilih Rasul dan Allah dan Rasulnya, tidak memilih harta dunia. Maka semuanya akhirnya tersadarkan untuk tidak lagi menyusahkan Rasulullah SAW. Jadi ada proses, di sini ada proses teman-teman semuanya, Masya Allah, proses menjadi lebih baik. Nah itu Allah memberikan keteladanan buat kita semua dari kisahnya para istri Rasul itu bahwa ada suatu proses perubahan dalam diri kita yang awal tidak baik, awalnya kekanak-kanakan, misalnya awalnya cemburu terlalu besar, misalnya misalnya kita terlalu egois mengikuti keinginan kita, tapi ketika lalu sampai pada suatu proses di mana kita siap sami'na wa ata'na gitu ya, taat kepada Allah dan Rasulnya gitu, seperti itu. Dan itu yang digambarkan dalam proses kehidupannya para istri Rasulullah SAW. Ketika mereka memilih untuk apa namanya memilih Allah dan Rasulnya, bukan memilih dunia gitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, pernah ada apa namanya ada satu riwayat disebutkan dalam hadis hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Umar itu memasuki Hafsah yang sedang menangis. Nah, lalu Umar bertanya, kenapa engkau menangis? Gitu kan? Sepertinya Rasulullah SAW telah menceraikanmu gitu. Beliau itu menceraikanmu, lalu kembali merujukmu karena aku, kata kata Umar. Demi Allah, jika benar-benar beliau menceraikanmu, aku tidak akan berbicara sepatah kata pun denganmu untuk selamanya. Itu katanya Umar. Jadi pernah satu kondisi di mana apa namanya Rasulullah itu pernah menceraikan Hafsah gitu ya. Nah terkait Nabi SAW merujuk Hafsah ada perbedaan riwayat. Di antaranya ada yang menyebutkan bahwa Nabi SAW itu merujuk Hafsah karena merasa kasihan kepada Umar, gitu ya. Dan ada lagi yang berkata bahwa Jibril, Jibril alaihissalam itu turun, turun menemui Rasulullah SAW. Allah memerintahkanmu untuk merujuk Hafsah karena iba terhadap Umar. Kalau riwayat lain menyebutkan Jibril alaihissalam itu berkata, rujuklah dengan Hafsah karena dia itu adalah wanita yang ahli puasa dan qiyamul lail. Dan dia itu istrimu di surga. Masya Allah ya. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman semuanya ada keutamanya Hafsah ya, bahwa beliau adalah seorang wanita yang ahli puasa dan seorang wanita yang ahli qiyamul lail yang senantiasa mendirikan salat malam. Jadi eh, dan dia itu adalah istrimu di surga. Masya Allah. Ya. Jadi, akhirnya Umar bin Khattab kan pernah tuh ya yang waktu Rasul itu mendiamkan istri-istrinya itu sampai bertanya tuh Umar bin Khattab tuh bertanya apakah engkau telah menceraikan istri-istrimu? Lalu kata Rasulullah menatap ke arahnya Umar bin Khattab menjawab tidak. Aku kemudian berkata Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar. Setelah itu aku berkata dengan berdiri wahai Rasulullah, andai saja engkau mengetahui kondisi kami, wahai Rasulullah, kami kaum Quraisy adalah orang-orang yang mengalahkan kaum wanita. Namun saat kami di Madinah, kami mendapat satu kaum yang kalah oleh kaum wanita sehingga istri kami terpengaruh oleh mereka. Gitu ya. Akhirnya, Masya Allah, Rasulullah tersenyum kan ya. Wahai Rasulullah, andai saja engkau mengetahui aku menerima Hafsah, lalu aku katakan kepada yang jangan sampai kau terpedaya oleh madumu yang lebih cantik darimu dan lebih dicintai oleh nabimu daripada kamu. Lalu Rasulullah kembali tersenyum lagi. Iya. Jadi tentang kisah ketika Rasulullah itu ya, tangan Hafsah. Masya Allah. Nah, teman-teman semuanya, tadi ya, ketika tadi yang di puncaknya itu yang Rasulullah itu mendiamkan para istri Rasul itu selama 1 bulan, itu mendapat apa? Para istri itu mendapatkan pelajaran yang besar gitu ya, mendapatkan pelajaran yang besar bahwa ya itu yang tadi saya sampaikan bahwa
mereka mengalami suatu proses pendewasaan ya Masya Allah ya. Mengalami proses kematangan keimanan termasuk Hafsah gitu ya. Jadi, jadi Hafsah itu setelah kejadian itu beliau sudah lagi tidak riwah atau tidak lagi ketikutan untuk mengurusi madu-madunya yang lain gitu. Beliau fokus kembali kepada ketenangan diri beliau gitu ya. Jadi beliau benar-benar fokus apa namanya tidak mau lagi melakukan apa-apa yang tidak Rasulullah suka gitu kan. Dan sudah tidak mau lagi terlibat dalam konspirasi-konspirasi para istri-istri Rasul itu ya. Seperti jadi menjadi apa ya maksudnya jadi itu menjadikan satu kesadaran yang berharga buat Hafsah gitu. Bahkan ketika ketika Rasulullah SAW tuh pulang ke hari apa wafat gitu ya, itu Hafsah itu ditunjuk oleh para sahabat, oleh Abu Bakar gitu ya, oleh Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar memilih Hafsah untuk menjadi wanita yang terpilih di antara para Ummahatul Mukminin ya untuk menjaga salinan pertama mushaf gitu. Masya Allah ya. Jadi di antara 9 Ummahatul Mukminin itu Hafsah itu dipilih oleh Abu Bakar untuk menjaga salinan pertama mushaf gitu. Karena Hafsah itu orang yang cerdas, wanita yang cerdas. Bahkan saya pernah baca itu riwayatnya itu ya tentang wakaf itu ya wakaf. Itu Umar bin Khattab itu menunjuk Hafsah sebagai nazir. Nazir itu adalah seseorang yang mengurus atau mengelola wakaf. Kan sekarang karena tidak boleh ya teman-teman untuk mengelola wakaf itu butuh orang yang sangat cerdas secara logika, juga orang yang apa yang maksudnya amanah gitu ya. Dan Hafsah itu masya Allah gitu. Jadi Umar bin Khattab menunjuk Hafsah bukan karena anaknya ya, bukan karena anaknya, tapi karena memang Hafsah itu cerdas gitu, bisa mengolah harta seperti itu. Makanya ketika wakaf itu ada pada zamannya Umar bin Khattab, maka beliau menunjuk Hafsah. Nah ketika zamannya Abu Bakar itu Hafsah ditunjuk oleh Abu Bakar untuk menjaga salinan pertama mushaf. Itu artinya memang Hafsah itu seorang yang wanita yang luar biasa dengan banyak keutamaan yang beliau miliki. Karena kan ketika banyak sahabat yang terbunuh di perang Yamamah itu kan, Umar itu kan menyarankan kepada Abu Bakar gitu ya, untuk segera mengumpulkan Al-Quran dari lembaran-lembaran yang terpisah gitu kan. Karena dulu itu kan di zaman Rasulullah SAW kan Al-Quran itu kan dihafal ya teman-teman, dihafal. Jadi ketika malaikat Jibril tentang laki yang kepada Rasul itu dihafal sama Rasulullah SAW. Rasulullah sampaikan ke para sahabat itu pun dihafal. Jadi belum ada yang sampai menulis secara utuh tulisan itu Al-Quran. Nah ketika perang Yamamah itu banyak, Masya Allah, ahli Quran yang ikut perang dan mereka di depan barisan terdepan gitu. Dan qadarullahnya banyak yang syahid, gitu. Yang syahid akhirnya Utsman melihat, Umar Umar bin Khattab melihat nih kalau misalnya dibiarkan nanti Al-Quran bisa bisa hilang karena penghafal-penghafal Al-Qurannya telah meninggal sebagian besar, meninggal di perang Yamamah. Akhirnya beliau menyampaikan kepada Abu Bakar untuk mulai apa namanya mengumpulkan, mulai mencatat apa namanya Al-Quran dari para penghafal Al-Quran gitu. Nah, lalu Abu Bakar menerima sarannya Umar, kalau beliau mengumpulkan mushaf, ya. Jadi lembaran-lembaran Al-Quran itu yang tercecer-cecer itu dirapikan, dikumpulkan, apa disimpan di kediamannya Abu Bakar sampai ia wafat, gitu ya. Nah, setelah itu disimpan di tempatnya Umar, ya, tempatnya Umar sampai ia wafat juga. Nah, sebelum wafat, Umar tuh berwasiat kepada Hafsah agar menjaga mushaf ini sehingga mushaf itu disimpan oleh Hafsah. Ya, Masya Allah. Lagi sebagai wanita penjaga mushaf. Hafsah itu ya. Nah, Masya Allah. Nah, disitulah setelah Abu Bakar wafat sebagai khalifah, diganti oleh Umar bin Khattab kan. Nah, itu Hafsah berkesempatan menyaksikan keluhuran dan keutamaan-keutamaan ayahnya. Jadi, di zamannya Umar bin Khattab itu, penaklukan Syam, Irak, Mesir itu semuanya terjadi pada zamannya Umar bin Khattab. Ya, sampai eh, Hafsah tuh dikejutkan oleh kematian ayahnya gitu. Karena ayahnya itu eh, di, apa ditikam, ditikam oleh parang oleh Abu Lulu'ah ya.
pada satu malam di bulan Zulhijjah di tahun 23 Hijriah. Jadi jarak antara Rasulullah dan Umar hidupnya itu ya. Kalau Rasulullah kan meninggal wafat di usia apa di tahun 10 ya. 10 11 Hijriah ya. Umar 23 Hijriah berarti belasan tahun ya. Setelah Rasulullah wafat baru Umar wafat. Gitu. Nah, Umar menyerahkan persoalan khilafah ini kepada 6 anggota syuro di antara para tokoh sahabat. Nah, setelah itu khilafah dipegang oleh Utsman bin Affan. Nah, pada masa Utsman bin Affan, baru tuh huruf dan tulisan mushaf itu disatukan dengan sumber mushaf yang disimpan oleh Hafsah. Jadi, ketika Utsman bin Affan itu mulai dibukukan. Al-Quran itu mulai dibukukan. Makanya kita kenal namanya sekarang teman-teman semua. Al-Quran itu ada Rasul Utsmani gitu. Karena memang di buku ditulisnya itu ditulis kembali di zaman Utsman bin Affan. Jadi kalau ke zamannya Umar apa zamannya Abu Bakar sama zamannya Umar itu hanya mengumpulkan mushaf. Jadi ketika zaman Abu Bakar dikumpulkan mushaf-mushaf apa mushaf lembaran-lembaran Al-Quran itu dikumpulkan, nggak ditulis ulang lagi, dikumpulkan, disatukan, lalu disimpan di rumahnya Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, disimpan di rumahnya Umar. Setelah Umar meninggal, disimpan di rumahnya Hafsah. Nah, ketika zamannya Utsman bin Affan itu baru Utsman bin Affan itu membentuk tim untuk menyusun kembali lembaran mushaf itu di bawah apa sahabat Zaid bin Sabit ya Zaid bin Sabit. Sebenarnya Zaid bin Sabit itu nggak mau menulis Al-Quran itu ya, maksudnya katanya seperti menanggung beban gunung gitu, maksudnya yang berat seperti itu. Tapi karena memang beliau diperintahkan oleh Utsman dan merasa ini adalah satu hal kebaikan yang salah satu ikhtiar untuk menjaga Al-Quran tetap ada dan alhamdulillah teman-teman semua kita bisa merasakan kemudahan adanya Al-Quran apa kita baca saat ini ya akhirnya eh apa namanya setelah ditulis oleh Zaid bin Sabit dan teman-teman yang lain sahabat-sahabat yang lain nah itu langsung disebar Mushaf Utsmani disebar ke berbagai wilayah Islam mulai disebar. Nah, pasca pembunuhan ada kan Utsman bin Affan juga meninggal dibunuh ya. Seperti Ali bin Khattab. Jadi pada tahun ke-35 Hijriah. Nah, ini juga cukup lama nih berarti ya Utsman bin Affan menjadi khalifah 12 tahun. Jadi pasca pembunuhan Zunul itu Utsman bin Affan pada bulan Zulhijjah tahun 35 Hijriah itu digantikan oleh Ali bin Abu Thalib ya sebagai khalifah. Nah, saat pemerintahan saat pemerintahan Ali itu ada fitnah besar. Ada fitnah besar yang apa tentang pembunuhan Utsman bin Affan itu yang akhirnya menjadikan apa perpecahan Islam menjadi dua kelompok besar itu. Dan Aisyah itu terlibat di dalamnya gitu, dalam peperangan itu ya, seperti itu. Lalu Aisyah tuh mengajak Hafsah gitu, ya, mengajak Hafsah gitu kan untuk ikut juga terlibat dalam hal itu, tapi Hafsah dihadang oleh saudaranya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab juga, karena kata Abdullah bin Umar itu tidak tidak kita dalam kondisi seperti ini, maka kita tidak keluar gitu seperti itu akhirnya Hafsah tetap bertahan di Madinah jadi di luar sana lagi banyak apa fitnah-fitnah besar jadi teman-teman kalau teman-teman baca tentang sejarah pembunuhan Utsman bin Affan itu kan ada orang-orang Al-Khawarij ya yang mereka tuh menyebabkan banyak fitnah besar tentang apa tentang Islam gitu kan jadi udah nggak kelihatan teman-teman mana yang benar mana yang nggak benar gitu. Makanya ini hikmah juga buat kita semuanya ketika kita dalam satu kondisi yang dimana fitnah itu terlalu besar dan nggak jelas kebenarannya, maka kita diajarkan apa oleh sahabiat untuk tidak terlibat dan tidak banyak bicara sampai semuanya itu jelas. Nah, dan Bunda Hafsah itu tetap bertahan di Madinah dengan tekun beribadah, rajin puasa, sholat malam seperti hal kebiasaan biasa dari dulu sampai sekarang. Jadi kebiasaan beliau dari dulu, dari masa mudanya sampai beliau apa tuanya itu, beliau tetap memiliki keutamaan dalam hal berpuasa dan sholat malam. Itu dia lakukan terus.
Jadi beliau tetap di Madinah. Beliau tidak keluar dari Madinah. Karena kan banyak sahabat yang keluar. Maksudnya mengikuti perang itu. Seperti itu. Nah, sampai akhirnya apa namanya? Hafsah wafat pada masa khilafah Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, gitu ya. Semua. Jadi penduduk itu mengantarkan kepergiannya Hafsah ke Baki ya. Di samping para umum mukminin lainnya. Jadi kalau teman-teman nanti ke Madinah atau Masjid Nabawi ada kuburan kuburan ya, itu namanya Baki. Nah, teman-teman tuh bisa disitulah Bunda Hafsah dikuburkan sama Ummahatul Mukminin lainnya di Baki itu. Ya. Jadi Bunda Hafsah ini selain dikenang sebagai ibunda kaum mukminin dalam hal penjagaan mushaf, ia juga dikenang sebagai perawi yang melahirkan hadis-hadis Rasulullah SAW dan dari ayahnya Umar bin Khattab. Juga dari Hafsah, Abdullah, saudaranya Hamzah anaknya juga menyebutkan hadis ya dari kalangan tabi'in. Untuk teman-teman semuanya tentang kisah Bunda Harto, kalau kita ambil hikmah-hikmahnya begitu banyak ya, Masya Allah yang bisa kita petik dari semuanya itu. Yang pertama adalah bahwa bagaimana kedekatan seorang ayah dan seorang anak wanita, anak gadis, ya, Umar bin Khattab dan Bunda Hafsah, di mana Umar itu sangat-sangat inginkan hal yang terbaik buat eh, Hafsah gitu ya, Bunda Hafsah itu. Dan juga Umar tetap terus menasihati Hafsah gitu ya. Karena satu sisi kan juga Umar bin Khattab tuh ingin apa namanya terus membagikan Rasulullah SAW gitu. Jangan sampai apa namanya sikap anaknya itu menyusahkan Rasulullah SAW. Nah kita kalau zaman sekarang kan kadang-kadang zaman sekarang ya, kalau ada apa anak misalnya seorang anak gitu ya, seorang anak, anaknya salah gitu ya. Tapi ya kadang-kadang yang dibelain ya anaknya bukan pasangannya gitu. Yang dibelain itu anaknya. Bukan dinasehatin anaknya untuk kembali kepada syariat, tapi terkadang malah disuruh apa ya, maksudnya disuruh ya melakukan hal yang tidak sesuai dengan syariat itu, seperti itu. Ya tadi saya pagi-pagi ya ketemu seorang ibu dari pagi ya. Ibu tuh kan belajar tahsin. Dia datang, terus dia cerita nih sama saya. Uh, Misalnya saya pusing lah. Ini anak saya lagi berantem sama istrinya gitu kan. Saya gitu. Terus kenapa Bu? Saya bilang, ya ini istrinya minta pisah sama anak saya gitu. Karena alasan ekonomi. Ya saya bilang, udah saya bilang aja sama anak saya, jangan mau kamu ikut-ikutin istri kamu, jangan mau ikutin sama istri kamu. Jadi, jangan mau gitu kan. Apa? Terus saya bilang gini, Bu, kalau masalah perceraian itu kan dibolehkan dalam dalam syariat itu dibolehkan sebagai satu solusi. Jika alasannya itu adalah eh, jika alasannya itu adalah apa namanya? Karena ada misalnya menjaga agama itu dibolehkan. Jadi dikhawatirkan misalnya dengan menikah itu keimanannya terancam atau agamanya terancam, itu dibolehkan. Ya, terus juga dibolehkan kalau misalnya ada satu hal yang mengancam jiwa, itu pun dibolehkan bicara. Tapi kalau terkait dengan masalah ekonomi, berarti kan itu keimanannya yang harus ditata gitu, keimanannya. Saya bilang itu berarti ya dua-duanya harus banyak belajar kembali gitu tentang tentang keimanan. Saya bilang. Sekarang gini aja Bu, jangan apa, jangan emosi dulu, dua-duanya istihara aja dulu. Saya bilang, so istihara. Jadi jangan biarkan pesan itu jadi karena emosi gitu. Karena memang Allah yang memutuskan hal istikharah itu. Tuhan itu. Terus kata ibunya, ya ya saja ya. Terus saya sampaikan karena saya trauma istrinya gitu. Minta, saya bilang, istikharah aja dulu. Minta petunjuk sama sama Allah. Karena kita nggak tahu, maksudnya apa yang terbaik untuk keduanya gitu. Seperti itu. Nah hanya Allah yang tahu.
seperti itu. Jadi tetap ya pada patokan kita semuanya adalah syariat, syariat yang memang harus di yang pertama gitu ya, salah satu juga. Nah, dicontohkan oleh Umar bin Khattab terhadap Bunda Hafsah gitu ya, yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kalau kita lihat hikmahnya teman-teman itu, Masya Allah gitu ya, Bunda Hafsah itu tadi ya, saya jelaskan, ada proses uh, perubahan gitu, keislaman, keimanan, kebaikan. Itu suatu hal yang fitrah dan suatu hal yang wajar bagi setiap manusia. Bahwa kita ya awalnya tadinya, ya tadi ya, istri Rasulullah itu kan kayak Bunda Hafsah gitu ya, begitu cemburu, terus ikut-ikutan sama ikut-ikutan sama yang lainnya gitu untuk misalnya menyusahkan Rasulullah SAW. Tapi Masya Allah ketika lalu Allah tegur, Allah ingatkan gitu ya. Dan akhirnya beliau kembali kembali namanya apa ya, menyadari semua kesalahannya itu. Akhirnya beliau fokus dalam ibadah-ibadahnya kepada Allah gitu ya. Itu juga Masya Allah. Sama hal dengan kita juga, kalau kita berazam minta sama Allah agar Allah mudahkan kita untuk bisa berproses berproses menjadi lebih baik lagi gitu. Seperti itu kenapa saya bilang tadi, Allah tidak pernah menghilangkan eh, sisi kemanusiaan dari sisi Rasul untuk menjadi teladan buat kita semuanya. Seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah kita bisa meneladani Bunda Hafsah itu Masya Allah dalam hal tadi ya, amanahnya beliau dalam menjaga mushaf. Terus juga Masya Allah rajinnya beliau dalam hal qiyamul lail dan saum saum sunnah ya, saum sunnah itu kan juga keutamaan yang terakhir. Yang terakhir banyak adalah bagaimana beliau itu tetap bertahan di rumahnya di Madinah ketika tadi ada apa, ketika muncul peristiwa yang fitnah besar itu dalam Islam. Itu ya, insya Allah dari sedikit banyaknya tentang kisah Bunda Hafsah. Semoga bisa menjadi inspirasi buat saya, juga menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya untuk kita lebih semangat lagi, lebih semangat memperbaiki diri kita. Ya. Aku mirabikum, salah satu nanantarin yang dari Allah. Janganlah kita masuk orang yang ragu akan kebenaran itu. Saya mohon maaf dengan kekurangannya. Saya kembalikan ke Mbak Sofia. Jazakillah khairan Uma untuk materi halaqah pada malam Iya, hari Ki. ini. Insyaallah. Uma, aku sedikit ambil poin dari yang aku simak ya. Jadi, Masya Allah luar biasa untuk poin-poin ini. Aku ambil dari pertama bahwa dalam sebuah persahabatan, beda pendapat bukan suatu hal besar, namun bagaimana cara kita menyikapinya dengan bijak. Kemudian teman-teman di sini juga ada yang perlu diingat adalah tujuan Rasulullah menikahi Hafsah untuk tujuan mulia, bukan hanya sekedar hasrat atau bahkan nafsu. Selain itu adalah ingin membuat hati Umar senang dan pernikahannya pun diberkahi. Kemudian di sini juga semoga kita menjadi salah satu siapapun kita perempuan yang belum menikah ataupun sudah menikah bisa menjadi cerminan, yaitu sebagai ahli puasa dan ahli qiyamul lail. Amin, Allahumma amin. Nah, jadi next time. Setelah ini kita ini ya, Kak Yuli, sesi pertanyaan ya. Ya Kak, ada pertanyaan di kolom chat nih Kak. Oke. Dari Kak Eli, Uma izin bertanya, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, bagaimana kehidupan istri-istrinya dan bagaimana nafkahnya? Mau dijawab dulu mah? Dijawab dulu, insya Allah. Boleh. Jadi kalau sepeninggal Rasulullah SAW itu kan ada satu ayat di Al-Quran itu bahwa tidak boleh menikahi istri-istri Rasulullah SAW. Jadi nggak boleh menikahi ummahatul mukminin. Jadi ya mereka semua tetap menjanda sampai akhir hidup mereka. Gitu ya. Jadi Masya Allah, bagaimana Allah menjaga Rasulullah SAW itu, eh,
salah satu caranya Allah menjaga itu, menjaga kehormatannya ya, menjaga kemuliaannya itu adalah dengan melarang siapapun menikah dengan istri-istri Rasulullah SAW. Gitu ya. Karena kalau nggak ada perintah itu pasti dinikahi sama para sahabat. Gitu. Soalnya kan memang kalau apa melihat kemuliaan mereka kan, masya Allah orang-orang yang wanita-wanita yang luar biasa gitu kan. Ya, tapi masya Allah Allah menjaga kemuliaan Rasulullah SAW dengan ada satu ayat Al-Quran yang melarang menikah dengan apa istri-istri para Rasul atau para apa istri-istri Rasulullah SAW. Maka begini. Jadi sepeninggal Rasulullah SAW semua dalam kondisi menjanda dan masing-masing punya fokusnya masing-masing gitu. Kayak Bunda Aisyah misalnya. Beliau setelah Rasulullah SAW meninggal itu, beliau menyibukkan dirinya dengan mengajar, gitu. Mengajar, menyampaikan ilmu-ilmu yang beliau miliki ketika beliau mendapatkannya dari Rasulullah SAW. Jadi beliau menjadi rujukan bagi para sahabat, sahabia gitu ya, tentang suatu hal ilmu. Karena kan Bunda Aisyah kan langsung ya, madrasah ilmu, madrasahnya kan langsung Rasulullah SAW. Jadi banyak mengambil sumber-sumber dari Bunda Aisyah gitu ya, sampai akhir hayat. Kalau kayak Bunda Hafsah tadi, misalnya contohnya, beliau pun apa namanya tadi ya, fokus dengan kebaikan-kebaikan yang Allah ridho ya, ibadah-ibadah, ibadah seperti itu maksudnya. Dan yang sama istri-istrinya juga seperti itu. Jadi semuanya menyibukkan dirinya dengan apa namanya, dengan ibadah kepada Allah dan juga dengan dakwah gitu, dengan dakwah. Sampai eh, apa namanya eh, mereka meninggalkan dunia ini seperti itu. Jadi apa namanya kok tidak 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 jauh dari ibadah dan dakwah seperti itu. Itu sih yang saya sering kalau saya baca tentang kehidupan-kehidupan istri Rasulullah ujung-ujungnya pasti mereka tuh apa yang maksud ya sibuk memfokuskan diri dengan hal kebaikan-kebaikan yang Allah seperti itu. Bagaimana dengan nafkahnya? Nafkahnya itu kan ada ya ahlul bait ya, mereka tuh ahlul bait. Mereka mengambil secukupnya sih. Jadi misalnya kalau di zamannya Abu Bakar gitu ya, tetap ada yang namanya baitul mal kan. Baitul mal itu jadi dikasih secukupnya oleh khalifah gitu untuk mereka hidup seperti itu. Tapi biasanya juga mereka tuh masya Allah ya, karena kan wanita luar biasa ya. Ya kalau dikasih nggak disedekahin lagi ya gitu. Maksudnya masya Allah gitu. Maksudnya kayak saya pernah baca tuh Bunda Aisyah itu pernah dapat uang berapa dirham ya, 60.000 dirham kalau nggak salah. Dikasih 60.000 dirham, lalu tuh beliau harus sedekahin semuanya. Sedekahin semuanya sama Bunda Aisyah. Terus ada seorang mengatakan, kenapa engkau tidak membeli sepotong apa sepotong paha daging paha gitu untuk buka puasa gitu. Nah, itu kata Bunda Aisyah, kenapa kau tidak mengatakan dari tadi? Uangnya sudah kau habiskan semua buat disedekahkan. Gitu itu, masya Allah ya. Jadi ya karena memang mereka wanita-wanita hebat ya, yang menjaminkan rezeki mereka pada Allah ya mereka ya hidup ya ada yang ngasih, ada yang ngasih ya, ada yang apa. Tapi ya itu bukan satu hal yang ini sih buat mereka. Masih tidak satu hal yang utama. Karena kan ketika kan ditegur sama Allah soalnya di yang waktu itu yang apa yang mereka menuntut menuntut hak bukan menuntut hak salah sih menuntut kenaikan menuntut kenaikan apa namanya kayak belanja bulanan lah gitu ya kayak belanja jadi minta sama Rasulullah untuk dinaikkan uang belanjanya gitu ya ini kasarnya gitu ya lalu kan Allah menegur mereka gitu mana yang dipilih dunia atau Allah dan Rasulnya. Mereka memilih Allah dan Rasulnya artinya mereka memang Masya Allah ya. Jadi dunia itu bukan tujuan buat mereka. Kita mengambil secukupnya saja buat kehidupan mereka seperti itu. Jadi walau alam bisa. Jazakallah khair Umar. Wa aku. Dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan?
Kalau nggak ada aku yang nanya. Boleh dong. Boleh, boleh. Ya udah, teman-teman nggak ada ya. Aku dulu mau sharing nih sekali-kali. Uma, jadi Bismillah nih aku mau sharing nih Uma. Aku nggak perlu nyebutin nama ya Uma ya. Jadi tadi kan di situ ada penjelasan Uma bilang ketika berada di suatu berita fitnah tuh kita tidak perlu terlibat bahkan tidak perlu menjelaskan sesuatu dari fitnahan tersebut untuk klarifikasi atau sebagainya. Nah jadi di sini Uma eh, insya Allah tuh minggu depan jadi ada temen aku yang mau ini menghadiri sidang perceraian. Nah, di sidang perceraian ini temen aku tuh benar-benar sendiri Uma, gak ada siapapun yang mewakili dia, bahkan dia juga gak ada pengacara dan sebagainya, tapi dia itu punya teman sebagai saksi. Nah, temennya tuh aku Uma. Di sini aku bingung Uma. Maksudnya apa yang mereka ceritakan wallahu alam itu benar apa adanya atau gimana ya Uma ya. Tapi aku sebagai saksi teman benar-benar mau bilang kalau pernikahan mereka itu Masya Allah gak ada masalah apapun di luar dari mereka berdua gitu. Menurut Uma atau bahkan teman-teman di sini, aku sebagai saksi apa hanya perlu diam ketika di pengadilan itu ketika nggak dikasih kesempatan untuk bicara atau ketika dikasih kesempatan bicara aku bisa menjadi saksi buat temen aku gitu. Temennya mau bercerai karena apa, Mbak? Mbak Sofi? Sebenarnya kalau kalau temen aku suami sama temen aku ini nggak ada nggak ada perceraian yang mereka mau tuh nggak ada. Tapi karena di luar itu karena keterlibatan keluarga suami yang mengharapkan mereka untuk cerai aja. Tapi sebagai selama berapa 8 bulan ketika mereka rumah tangga nggak ada masalah yang dari mereka berdua gitu mah. Jadi suaminya tuh yang ngajuin ke pengadilan. Bukan suaminya, bahkan keluarganya. Keluarganya yang ngajuin ke pengadilan. Iya. Jadi Oh, mohon maaf mungkin aku buka di sini rumah jadi suaminya itu punya punya kekurangan yang jadi nggak bisa leluasa untuk akses ngurusin pengadilan atau apapun itu nggak ada gitu mah ya. tapi itu pengajuannya sama suaminya. Pengajuannya. Pengajuannya ya, jadi suaminya ini cuma nurut apa kata orang tuanya aja. Tapi dalam lubuk hati itu bukan dari suaminya, Uma. Tapi di sini suaminya nggak bisa berbuat banyak. Hmm. Eh, Mbak Sofia dekat sama mereka berdua. Mbak Sofia dekat sama Uh, deket dua-duanya. dekat. Maksudnya ketika lagi proses mereka pisah pun aku menjadi saksi ya mereka berdua ketemu diem-diem dan sebagainya gitu mah. Tapi aku nggak bisa melakukan apa-apa. Mbak Sofia diundang jadi saksi buat apa? Gimana mah? Mbak Sofia diundang jadi saksi untuk apa? Itu sebagai saksi pengadilan rumah. Karena Syarat, uh, syarat, Hah? gimana mah? syarat bukan syarat gitu, bukan. Sebagai syarat gitu nggak sih harus menghadirkan saksi gitu? Formalitas. Cuma sebagai formalitas doang. Iya sebagai syarat rumah. Oh, Mbak Sofia nggak usah ikut kan? Karena ya pertama pandangan saya dia, karena secara syariat itu
itu alasan mereka bercerai itu sebenarnya belum bisa dibenarkan. Karena kan saya nggak tahu nih ya apa masalahnya kan yang saya tangkap itu cuma karena keluarganya nggak tahu kenapa nggak suka dengan pernikahan anaknya dengan wanita itu gitu ya. Tapi saya nggak tahu alasannya kenapa. Gitu karena tadi kan diceritain oleh Mbak Sofia bilang, padahal mereka tuh nggak ada masalah apa-apa selama mereka menjalankan rumah tangganya. Misalnya nggak ada KDRT atau nggak ada perselingkuhan atau nggak ada hal-hal yang mengancam jiwa atau agama dari keduanya gitu misalnya. Ya kalau menurut saya ya Mbak Sofia nggak usah ikutan. Gitu maksudnya ya udah biarkan saja. Mereka saja deh yang di sana yang ngurusin sendiri di pengadilan itu gitu. Karena kan secara saya juga apa ya pengajuannya jadi seperti hal apa ya? Kalau saya sih kurang ini aja sih kurang pas gitu, kurang pas aja kalau menurut saya. Seperti itu. Nah, itu yang saya sampaikan dari teman-teman semuanya bahwa kalau kita bisa meneladani Umar bin Khattab gitu ya dalam kisahnya Bunda Hafsah ini bahwa harusnya kita sebagai nanti nih teman-teman semua kan juga jadi orang tua ya, saya juga jadi orang tua. Itu harusnya batasannya adalah syariat, bukan lagi masalah like dislike gitu maksudnya. Like atau dislike atau masalah-masalah yang apa ya sifatnya tuh ya itulah kalau kata para ulama itu terlalu remeh-remeh gitu misalnya kayak gitu ya. Kalau kata para ulama. Jadi ya kita patokannya harus syariah gitu. Kalau memang kita nanti nanti ya sebagai orang tua tidak melihat ada yang melanggar secara syariat gitu misalnya, ya kan nggak ada salahnya tetap meridoi pernikahan mereka berdua gitu. Kalau nggak ada yang melanggar syariat ya kan saya nggak tahu kayak gitu. Tapi kalau kalau memang ada yang melanggar syariat pun nggak langsung bercerai kan dinasehatin dulu, difasilitasi, dimediatorin dulu gitu ya seperti itu. Kalau misalnya tadi Mbak Safia cerita, kayaknya nggak ada masalah apa-apa deh Wak, sama saya jadi sahabat mereka gitu. Ini nggak ada masalah apa-apa. Ini karena cuma keluarganya aja pengen banget si anaknya pisah dari wanita itu. Walaupun saya nggak tahu alasannya apa ya. Nah, kalau saya sih udah nggak Sofia nggak usah ikutan gitu. Apalagi kalau cuma sebagai syarat formalitas. Gitu kan kalau apa ya kecuali kecuali keberadaan Mbak Sofia itu bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Bisa menjadi solusi buat hubungan keduanya. Itu boleh di pengadilan. Boleh ngomong aja di pengadilan apa adanya. Berani nggak? Berani nggak ngomong di pengadilan apa adanya? Kan hakim nggak tahu nih apa namanya yang sedang terjadi. Kan saya kalau ngalamin jadi hakim tuh ya, dulu saya praktek hukum hukum acara itu pusing loh jadi hakim tuh. Pusingnya karena kan nggak yang benar siapa, yang salah siapa gitu ya. Nah itu kalau emang Mbak Sofet mau menjadi saksi nih, kalau saya ceritakan lagi sama hakim apa adanya. Maksudnya ceritakan nggak ada masalah apa-apa, terus juga saya lihat mereka tuh baik-baik saja, mereka juga rukun-rukun aja, akur-akur aja gitu. Siapa tahu bisa menjadi pertimbangan hakim untuk tidak mengabulkan permintaan cerai itu, gitu. Jadi kan hakim itu kan ketika kita ngajuin di pengadilan itu kan belum tentu di ACC, gitu. Nggak belum tentu di ACC, belum tentu keluar. Ini pengalaman saya, ya. Belum tentu apa namanya dikabulkan gitu maksudnya permintaan tiap orang yang minta di pengadilan itu kan belum tentu dikabulkan gitu. Nanti hakim akan mempertimbangkan apakah memang pas atau enggak ini mereka bercerai gitu. Kadang-kadang nanti ada mediator dulu sih biasanya. Mediator yang menengahi mereka berdua biasanya. Seperti itu untuk tidak sampai dalam tahap proses perceraian gitu kayak gitu sih. Yang saya pahami ya. Kalau nggak ada permainan ya, beda cerita kalau ada permainan di dalamnya itu saya nggak tahu. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya Mbak Sofia posisinya hanya untuk misalnya apa ya menguatkan pihak keluarganya terkait cerai ini ya menurut saya itu nggak usah ikutan. Tapi kalau misalnya Mbak Sofia posisinya bisa meyakinkan hakim bahwa sebenarnya hubungan kita baik-baik saja gitu. Tidak ada masalah apa-apa gitu. Ini hanya keinginan keluarganya saja. Nah itu nanti hakim mau jadi pertimbangan hakim tuh. Apakah dikabulkan atau tidak dikabulkan apa namanya perceraiannya seperti itu. Jadi itu sih Mbak yang saya tahu kalau alam soal. Lah, jazakillah khairan rumah.
untuk masukannya. Wa iyakum. Nanti Mbak Sofia tinggal ini aja, memantapkan hati, mau yang mau melakukan apa. Seperti itu. Iya, Semangat Mbak Sofia. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan jalan terbaik ya dan solusi terbaik buat keduanya gitu. Kalau memang ternyata menurut Allah tidak ada hal yang salah dari keduanya, semoga Allah selamatkan rumah tangga mereka berdua. Ya, amin. Gitu. Amin. Allahumma amin. Ya, Jazakillah khairan Uma. Wa iyakum. Untuk teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Kak Yuli, mohon maaf ini sinyal aku jelek. Enggak sih, Bisa aman. di Aman enggak? bisa di backup dulu, Kak. Oh iya. Teman-teman masih ada yang mau bertanya? Mungkin Umi Wiwi, Kak Mega, Kak Hana, Kak Epi dari Bandung nih. Ada Umi Wiwi dari Bandung, Kak Diah dari Cilengsi, Kak Mega Bekasi, Kak Afifah dari Bekasi. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kak Putri baru masuk kembali. Ada yang ingin ditanyakan Kak Putri? Sepertinya nggak ada. Belum ada. Iya. Belum ada. Baik, sepertinya belum ada Kak Sofia. Berarti bisa dilanjutkan. Kak Afifah nggak ada nih. Gimana nih kabar Kak Afifah dari kemarin yang sharing, Masya Allah. Sudah selesai ya? Selesai belum Bapak Arifah masalah-masalahnya? Belum, belum Qadarullah malah ini disuruh ke psikolog, ke psikiater. Siapanya? Saya jadi yang kemarin selesai, alhamdulillah infeksi rahim udah dinyatakan selesai sembuh. Tapi Alhamdulillah ya Allah. lagi infeksi rahim atau pinggang lah panggul masih sering ngerasain sakit sih, cuman ya nggak sampai keluar cairan yang berbahaya itu. Tapi katanya Oh, kalau misalnya nggak dijaga higienisnya bisa timbul lagi, Terus ya sama dokter terapi kemarin karena saya berobat 8 bulan ya ya belum sembuh-sembuh, sering kambuh gitu mereka. Jadi dokter terapinya bingung karena kan dokter terapi saya perempuan, sedangkan hmm. dokter terapi saya kan laki, jadi kurang enak gitu loh buat buat ngomong yang dirasa sakit gitu kan. Sama dokter terapi lama-lama ketahuan ke korek gitu apa yang ngebuat saya itu sering kumat kambuh gitu. Saya bilang belakangan ini sih selama nggak terapi 3 bulan 3 minggu 3 pekan nggak minum obat tiga pekan fine fine aja karena saya main basket, beliau nggak ngelarang, alhamdulillah gitu. Ya qadarullah, saya ngaku akhirnya ketahuan kan. Kepala sering berat karena memang lagi banyak pikiran, ya ditanya pikiran apa gitu. Ya saya bilang, saya pengobatan banyak, habis dinyatakan sakit ini, divonis ini kayaknya nggak siap gitu. Apalagi saya kan berobat sendiri. Suami kan bekerja, jarang saya didampingi gitu loh, Jadi ketika saya divonis, sayanya nggak siap gitu mentalnya, jadi langsung drop gitu, down gitu. Ya belum lama kejadian itu saya ini waktu divonis ke psikiater, saya hampir jatuh dari motor, nggak ngehnya, padahal suaminya dampingin di belakang, motornya beda kan. Ya dari situ saya ngerasa kayaknya baik-baik aja, saya ngerasa sama ini saya kuat, selama ini saya bisa gitu ngadepin semuanya sendiri. Ya qadarullah wa masyafa'ala, ya mungkin hati saya nggak selapang teman-teman yang lain, iman saya nggak sekuat teman-teman yang lain, saya sih ngerasa gitu. Jadi mohon doanya aja, lagi nyari dokter terapis perempuan yang semoga metodenya Islamiyah gitu loh gitu. Jadi lagi fokus cari kajian tasfiyatun nafs gitu sama deep terapi gitu. Mohon doanya aja.
Itu terapi apa Mbak? Fisioterapi itu Oh, saya kadang fisioterapi. ya ya tahu kan kadang disetrum Mm-mm. ya kadang pakai ultrasonik ya, gitu. Yang dirasain rahim. Kemarin terakhir rahim itu aja sama dokter SPOG udah yang itu yang kemarin saya ceritain harus Mm. steril itu. Saya belum berani karena dokter SPOG-nya nggak mau menjelaskan dengan jujur gitu ya. Eh, Kenapa saya sampai harus di steril gitu, sedangkan kan usia saya masih muda, saya bilang gitu. Mm-mm. Saya juga nggak tahu Allah kasih rezeki anak lagi kapan gitu. Mungkin kalau misalnya finansial siap, pengen lagi lah punya anak satu lagi, mungkin kan gitu. Namanya manusia ya ya. Kita kan nggak pernah puas gitu kan. Tapi untuk saat ini belum mau, saya bilang gitu. Karena mau fokus dengan dua anak, saya bilang gitu. Udah, tapi kalau harus Mm-mm. terjadi nantinya ya Allah alam lah, saya siapin diri saya, nggak tahu suami kuat apa enggak Mm. gitu. Ya, semoga Allah kasih Mbak Viva kekuatan. Masya Allah nih. Hujannya kan luar biasa ini. Nggak semua, belum tentu juga kita sanggup seperti Mbak Viva kan. Maksudnya yang Mbak Viva alami itu kan belum tentu kita sanggup menghadapinya gitu. Tapi kalau Allah pilih Mbak Viva berarti insya Allah Allah akan mampukan Mbak Viva menghadapi itu ya Masya Allah. Gitu. Boleh Semoga Allah bertanya kasih. nggak? Um, boleh Boleh. bertanya Silakan boleh ketika Mbak. kita di fase down, kita ngerasa kayaknya orang tua bisa jadi singgahan terbaik. Terus kita ngerasa kayaknya suami bisa jadi singgahan terbaik atau anak bisa jadi penghibur lara kita gitu. Qadarullah gitu ya Qadarullah kalau nyatanya orang tua aja kayak nggak peduli dengan ikhtiar kita. Suami mungkin peduli, tapi karena waktu beliau juga harus mencari nafkah kan, nggak bisa lah kita harus terus bermanja-manja sebagai istri kan, gitu. Terus kalau misalnya sahabat kita yang kita percaya belasan tahun tiba-tiba nyakitin perasaan kita dengan kalimatnya gitu ya, sehingga kita akhirnya menarik diri untuk berbicara lagi yang biasanya kita didengar, ya kan? Saat ini saya kayak berasa dihakimi gitu sama mereka gitu loh, Terus kadang ngerasa ada teman atau sahabat yang saya ngerasa teman biasa gitu, tapi mereka nggak menganggap kayak saya ini saingan gitu loh, Karena kan saya nggak pernah ya, berani ke lingkup yang lebih luas pergaulan karena sama ini udah menutup sebenarnya. Tapi saya mengusahakan sehat, jadi mau nggak mau harus ketemu banyak orang. Kalau misalnya ketemu nih sama orang yang ngerasa kita saingannya, padahal kita nggak ngerasa sama sekali ingin bersaing dengan siapapun, apalagi dengan kondisi saya seperti ini gitu. Itu gimana ya, Nah, tanggapannya. Terus kalau misalnya memang orang tua itu kurang peka lah terhadap kita gitu, sehingga menyakiti tanpa sadar gitu, kayak sahabat saya yang udah saya percaya belasan tahun, ini baiknya gimana? Karena dari situ perlahan saya menarik diri untuk eh, ngobrol sama orang tua, nggak mau terlalu intens, takut saling nyakitin atau berantem, akhirnya nggak mau ketemu dan seterusnya gitu. Baiknya gimana itu kalau udah seperti itu? Tadi pagi saya dapat nasihat dari seorang ustadz, Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau di Al-Quran itu ada di ayat Al-Quran itu tentang bahwa Allah akan mempergilirkan ayat apa air mata dan tangisan dan tertawa. Gitu. Ada ayatnya. Saya pernah baca juga. Saya pernah baca di Al-Quran itu tentang bahwa Allah akan mempergilirkan tertawa dan tangisan pada setiap manusia gitu. Di sini menjadi satu secercah harapan buat kita semuanya gitu ya teman-teman semuanya termasuk Mbak Afifah bahwa ujian-ujian berat yang dihadapi itu memang mendatangkan air mata saat ini ya. Tapi harus yakin bahwa nanti ketika kita memang apa maksudnya menerima sebagai takdir yang baik dari Allah, yang menerima sebagai takdir yang baik dari Allah, maka itu kita akan tertawa pada saatnya. Itu pasti. Jadi nggak mungkin orang itu akan menangis terus gitu ya. Pasti nanti akan Allah berikan tertawa buat dia gitu. Itu titik tekannya adalah bahwa
orang-orang yang tertawa itu adalah orang-orang yang ketika dia menghadapi ujian itu dia mendapatkan rahmatnya Allah gitu. Ya, mendapatkan rahmatnya Allah. Kenapa? Karena ketika dia menghadapi ujian itu dia tuh dalam kondisi yang walaupun mungkin awal susah gitu ya, susah menerima, akhirnya dia akhirnya menerima takdir itu, lalu dia menjalankan semuanya dengan sebagai dan mengimani sebagai takdir yang baik buat dirinya, maka nanti akan banyak apa ya maksudnya hal-hal yang membahagiakan yang akan datang kepadanya. Kayak Mbak Tiffany kan, masya Allah ya, ujiannya banyak gitu ya, banyak banget dari hal kesehatan, ya hal hubungan dengan orang tua, teman-teman gitu ya, ataupun orang-orang sekitarnya gitu. Ya, semoga dengan Mbak Afifa lebih bersabar, lebih menerima semuanya, nanti Allah akan berikan ada kebahagiaan yang akan hadir di situ. Ya, seperti itu. Dan tadi pun saya di hari ini diingatkan juga oleh tadi ngobrol sama abahnya itu. Abah itu suami saya ya, sebagai abah. Jadi ada jadi ada pasien beliau itu dia tuh eh, dalam kondisi yang sangat sedih gitu ya, sedih banget. Lalu dia menyandarkan dirinya pada ibunya. Lalu ibunya Allah panggil meninggal gitu ya. Lalu dia kembali dia pindah menyandarkan dirinya pada pamannya. Pamannya pun dipanggil sama Allah. Dia menyandarkan pada apa temannya gitu, temannya pun dipanggil oleh Allah. Jadi dari situ dia mulai tersadarkan bahwa dalam hal apapun, dalam kondisi apapun, tidak boleh menyandarkan sesuatu pada makhluk. Bahwa Allah ingin dia kembali kepada Allah gitu, menyandarkan semuanya kepada Allah. Dan ketika dia menyandarkan kepada Allah semuanya, lalu semua kehidupannya berubah gitu, kehidupannya berubah menjadi lebih baik gitu. Nah, di sini kita juga Mbak Viva, ini juga nasihat buat saya juga sih, nasihat buat saya juga. Kita jangan pernah terlalu berharap pada manusia, karena kita akan kecewa. Tapi berharap hanya pada Allah. Atas semua yang kita rasakan, semua yang kita alami itu serahkan, sandarkan semuanya pada Allah. Di sini Allah lagi sayang nih sama Mbak Viva nih. Lagi sayang kenapa? Karena kalau di hadis itu dikatakan ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya gitu. Ini Allah lagi sayang sama Mbak Viva. Allah ingin Mbak Viva menggelar sejadah, sujud berlama-lama dengan Allah gitu. Ada Allah. Jadi kadang-kadang tuh teman-teman semuanya ketika ujian itu hadir, sebenarnya mungkin ada maksud Allah gitu. Ini ada maksud Allah untuk kita tuh lebih baik. Dari yang tadinya kita misalnya nggak gelar sejadah kita nggak menangis ke Allah karena ada ujian itu kita jadi menangis sama Allah gitu. Kita jadi banyak berharap sama Allah gitu. Itu ada dari Allah baik sayang sama kita dan harus yakin bahwa suatu saat nanti tuh tangisan itu akan berubah menjadi tawa seperti itu. Tapi ada yang sebentar, ada yang lama, ya, ada yang nah kita sebagai manusia wajar misalnya bertanya kapan sih selesainya nih ujian gitu ya, itu wajar manusiawi. Tapi sebagai seorang yang beriman, kembali lagi ketika ketika pertanyaan itu hadir, kita harus menguatkan hati kita bahwa ini adalah ujian yang Allah hadirkan untuk kita, pasti ada hikmah-hikmah kebaikan yang akan Allah berikan buat kita. Jadi kitanya harus tadi bersandar sama Allah saja dan kitanya harus banyak menguatkan hati kita gitu. Mindset-mindset itu harus banyak dirubah dalam diri kita. Jadi jangan fokus ke mereka gitu Mbak. Jangan fokus ke mereka karena kita tidak bisa merubah mereka. Tapi kita bisa merubah mindset kita hanya kepada Allah gitu, untuk Allah. Itu akan lebih mudah sih menjalaninya. Ini saya ngomong gampang banget ya. Saya gampang banget karena saya nggak di posisi Mbak Viva, makanya saya ngomong gampang. Tapi eh, kita sama-sama belajar gitu, sama-sama belajar untuk apa ya namanya, eh ya udah, kita percaya dengan semua takdirnya Allah gitu. Selalu berdoa sama Allah teman-teman semuanya. Ini pun doa yang selalu saya panjatkan sama Allah. Ya Allah jangan pernah Engkau
membebani aku suatu ujian, satu takdir yang mendatangkan keburukan keimanan buat diriku. Jangan pernah engkau menghadirkan sesuatu yang aku tidak sanggup menghadapinya hingga akhir aku berbuat dosa kepadamu gitu. Jadi jangan jangan pernah kita, maksudnya ya Allah, aku mohon jangan engkau berikan sesuatu yang membuat aku tidak taat padamu gitu. Itu doa, doa yang kita sampaikan ke Allah. Jadi selama kita diuji sama Allah dan selama itu masih baik dalam soal apa dalam hal keimanan kita, maka ya itu masih baik lah, masih masya Allah gitu. Tapi kalau misalnya kita udah dikasih ujian sama Allah, lalu dengan ujian itu kita jadi orang yang berbuat dosa atau jadi orang yang menyalahi Allah gitu ya, naudzubillah, ya. Atau menjadi orang yang tidak baik keimanannya, ya mendingan kita bersama Allah jangan dihadirkan hal-hal seperti itu gitu ya Allah. Gitu, itu. Jadi itu ya Mbak, bersandar semua sepenuhnya hanya pada Allah. Jangan bersandar pada manusia dan harus yakin setelah tangis itu akan ada tawa insya Allah. Walau alam bisawab. Saya balikin ke MC-nya. Mas Sofia. Ya, jazakillah khairan. Jazakillah khairan Uma. Terima kasih Kak Afifah untuk sharingnya. Semoga Allah permudah ya Kak Afifah. Jazakumullah khairan semuanya untuk malam ini. Kita tutup halaqah malam ini dengan istighfar bersama-sama sebanyak 3 kali dilanjutkan dengan kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup halaqah malam ini. Teman-teman, tunggu Mbak Sofia satu. Tunggu Boleh, sebentar. Teman-teman, tadi kan itu baik ya. Maksudnya baik ini ya. Ketika kita diuji sama Allah itu baik kita tuh kembali ke Allah gitu ya. Kita sujud, kita sholat, kita apa ibadah. Tapi akan lebih baik kondisinya kalau hal itu kita lakukan sebelum ujian itu datang. Paham ya? Jadi jangan jangan sampai kita dipaksa sama Allah untuk kembali ke Allah dengan Allah menghadirkan ujian. Dibalik mindsetnya. Jadi kita harus kembali kepada Allah sebelum ujian-ujian itu datang. Gitu. Walaupun tadi baik ya, walaupun tadi baik. Ketika diuji sama Allah, terus kita langsung mendekat sama Allah, kita minta ampun sama Allah, kita taubat sama Allah gitu ya. Kita sujud yang lama sama Allah itu baik, masya Allah baik banget, luar biasa. Tapi yang lebih baik ketika kita melakukan itu semua sebelum Allah menguji kita. Seperti itu. Itu closing dari saya malam ini. Semoga Allah juga bisa memudahkan saya melakukan itu semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon ya. Terusin Mbak Sofia silakan. Iya, nggak apa-apa Uma, tertampar closingannya. Terima kasih Uma. Oh, masya Allah. Syukron. Kak Yuli ada tambahan? Enggak, Kak. Sudah cukup. Assalamualaikum. Masya Allah. Terima kasih Kak Sofia. Sama Kak. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat semua. Sehat Amin. Dimudahkan semuanya. Jangan bosen hadir di halaqah online. Insya Allah enggak. Masya Allah. Mbak Viva semangat ya. Semangat Mbak Viva. Semangat ya Ya, Mbak insya Viva. Allah. Mundur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.